Hai anak-anak, selamat datang di video ini. Video kali ini akan membahas mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk mengurangkan bilangan bulat, kita masih sama seperti menjumlahkan bilangan bulat. Kita akan menggunakan koin bilangan, di mana terdiri atas koin positif dan koin negatif. Aturannya adalah yang pertama, satu koin positif mewakili bilangan 1 dan satu koin negatif mewakili bilangan negatif 1. Yang kedua, satu pasang koin yang terdiri dari satu koin positif dan satu koin negatif disebut pasangan koin bernilai 0. Kemudian, operasi penjumlahan berarti menambahkan koin dan operasi pengurangan berarti mengambil koin. Yuk langsung aja ke contoh. Nah, untuk contoh pertama, di sini kita punya negatif 5 dikurang 3. Nah, ada yang bisa menjawab? Tidak, negatif 5 dikurang 3 berapa? Jika masih belum bisa menjawab, kita gunakan koin bilangan. Nah, karena bilangan pertama di sini adalah negatif 5, maka kita misalkan negatif 5 tadi menjadi 5 koin bilangan negatif. Kemudian, karena di sini operasinya adalah pengurangan, maka kita akan mengambil koin sesuai dengan bilangan kedua, di mana bilangan kedua di sini adalah negatif 3. Nah, apakah ada koin yang bisa kita ambil sesuai bilangan kedua? Karena bilangan keduanya tadi adalah positif 3 ya. Nah, karena tidak ada bilangan yang bisa kita ambil, tidak ada koin yang bisa kita ambil, maka kita pinjam 3 pasangan koin bernilai 0. Nah, kita masukkan 3 pasangan koin bernilai 0. Seperti itu. Jadi di sini ada 3 ditambahkan 3 koin negatif dan 3 koin positif. Sehingga kita memiliki 3 koin positif di sini. Nah, jika kita sudah punya 3 koin positif, kita ambil 3 koin positifnya sesuai dengan bilangan kedua. Tuh. Kita ambil 3 koin positifnya. Maka yang tersisa adalah 8 koin negatif. Jadi negatif 5 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 8. Bagi yang tadi bisa menjawab dengan benar, hebat, berarti kamu sudah bisa. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu 3 dikurang negatif 2. Ayo, berapa 3 dikurang negatif 2? Apakah ada yang bisa menjawab? Simpan dulu jawaban kalian, kita akan cek menggunakan koin bilangan. Apakah jawaban kalian salah atau benar ya, kita cek menggunakan koin bilangan. Karena bilangan pertama adalah positif 3, maka kita misalkan bilangan 3 tadi menjadi 3 koin positif. Kemudian, karena operasinya adalah pengurangan, maka kita ambil koin sesuai bilangan kedua, di mana bilangan keduanya adalah negatif 2. Nah, apakah ada koin yang dapat diambil sesuai bilangan kedua? Berarti kan kita harus ngambil 2 koin negatif, padahal di situ koin yang kita punya tidak ada koin negatif. Kalau tidak ada bagaimana? Kita pinjam 2 pasangan koin bernilai 0. Kenapa dipinjam 2 pasangan koin bernilai 0? Agar kita punya 2 koin negatif. Seperti itu. Nah, itu adalah 2 pasangan koin tadi. Ada 2 koin positif dan 2 koin negatif. Kemudian, karena kita sudah punya koin negatif, kita ambil 2 koin negatifnya sesuai bilangan kedua tadi ya. Nah, kita ambil 2 koin negatifnya, maka tersisa 5 koin positif. Nah, jadi 3 dikurang negatif 2 itu menghasilkan 5. Siapa tadi yang jawabnya benar? Berarti kalian sudah mahir. Nah, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Di sini ada negatif 5 dikurang negatif 3. Ayo, berapa hasilnya? Ada yang tahu? Kita simpan jawaban kalian. Kita akan buktikan menggunakan koin bilangan. Jadi untuk bilangan pertama yaitu negatif 5, maka kita wakilkan dengan 5 koin negatif. Karena di sini operasinya adalah pengurangan, maka kita ambil koin sesuai dengan bilangan kedua,
bilangan keduanya adalah negatif 3. Maka kita akan ambil 3 koin negatif. Nah, karena bilangan kedua adalah negatif 3, maka diambil 3 koin negatif. Jadi kita tidak perlu meminjam pasangan koin, karena di sini kita bisa langsung ambil 3 koin negatifnya. Oke, setelah 3 koin negatifnya kita ambil, maka tersisa 2 koin negatif. Jadi negatif 5 dikurang negatif 3 adalah negatif 2. Ayo, siapa yang benar jawabnya? Berarti kalian sudah hebat. Nah, coba sekarang kalian amati 2 operasi berikut. Yang pertama ada 5 dikurang 3, yang kedua ada 5 ditambah negatif 3. Kita kerjakan yang 5 dikurang 3 dulu ya. Karena di sini bilangan pertamanya adalah 5, maka 5 diwakili oleh 5 koin positif. Nah, kemudian karena di sini operasinya adalah pengurangan, maka kita ambil koinnya. Koin mana yang kita ambil? Karena bilangan kedua adalah positif 3, jadi kita ambil 3 koin positifnya. Nah, sehingga tersisa 2 koin positif. Maka 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, mudah kan kalau yang itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan operasi yang kedua, yaitu 5 ditambah negatif 3. Sama seperti tadi, karena bilangan pertamanya adalah 5, maka 5 diwakili oleh 5 koin positif. Kemudian, karena operasinya adalah penjumlahan, maka kita tambahkan koin. Koin apa yang kita tambahkan? Sesuai dengan bilangan yang kedua, yaitu negatif 3, maka kita tambahkan 3 koin negatif. Nah, kalau kita lihat, maka di sini ada 3 pasangan koin yang bernilai 0. Karena dia bernilai 0, jadi kita bisa abaikan. Karena bernilai 0, jadi kita abaikan, maka tersisa 2 koin positif. Jadi 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Nah, kalau kalian perhatikan, kedua soal ini hasilnya sama, yaitu 2. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah yang pertama dikurang 3, untuk soal yang kedua adalah ditambah negatif 3. Nah, 3 dan negatif 3 itu adalah bilangan yang saling berlawanan. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan A, akan berlawanan dengan bilangan negatif A. Nah, kita ingat-ingat ya, jadi 5 dikurang 3 hasilnya 2, 5 ditambah negatif 3 hasilnya juga 2. Oke, dari contoh-contoh soal yang sudah tadi kita bahas, coba sekarang kita bandingkan. Ada 3 dikurang negatif 2, hasilnya adalah 5. Sedangkan 3 ditambah 2 juga hasilnya adalah 5. Kemudian ada negatif 5 dikurang negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan negatif 5 ditambah 3, hasilnya juga adalah negatif 2. Kemudian yang terakhir, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sedangkan 5 ditambah negatif 3 hasilnya juga sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini 3 dikurang negatif 2, dikurang negatif. Sedangkan untuk yang kedua adalah 3 ditambah 2. Berarti bisa kita simpulkan sementara kalau dikurang negatif itu sama saja dengan ditambah. Nah, untuk contoh yang kedua juga seperti itu. Negatif 5 dikurang negatif 3. Nah, dikurang negatif lagi. Hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 5 ditambah 3 juga hasilnya negatif 2. Nah, kita bisa simpulkan ini. Kalau misalkan dikurang negatif, maka itu sama saja dengan ditambah. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, di sini 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sedangkan 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Nah,
Ini kita bisa simpulkan kalau dikurang itu sama dengan atau sama saja hasilnya dengan ditambah bilangan negatif atau ditambah dengan lawan bilangannya. Nah, coba apa yang bisa kita simpulkan dari contoh-contoh soal yang sudah tadi dibahas? Kesimpulannya, yang pertama, pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif mendapatkan hasil yang sama dengan penjumlahan dengan bilangan bulat positif. Nah, seperti contoh tadi, dikurang negatif itu sama saja hasilnya dengan ditambah. Jadi kalau misalkan kita punya A dikurang negatif B, itu hasilnya sama dengan A ditambah B. Seperti itu ya, itu kesimpulan pertama. Tolong diingat-ingat, A dikurang negatif B itu hasilnya sama dengan A ditambah B. Untuk kesimpulan yang kedua, pengurangan bilangan bulat dengan suatu bilangan bulat mendapatkan hasil yang sama dengan penjumlahan dengan lawan dari bilangan tersebut. Ribet ya, panjang ya bahasanya, coba kita simpulkan aja. Jadi kalau misalkan ada A dikurang B, itu hasilnya sama dengan A ditambah negatif B. Jadi kalau dikurang B, itu hasilnya bakal sama dengan A ditambah negatif B. Atau misalkan kalau misal ada soal A ditambah negatif B, itu hasilnya sama dengan A dikurang B. Atau misalkan nih contohnya tadi 5 ditambah negatif 3, itu hasilnya akan sama dengan 5 dikurang 3, seperti itu. Nah, demikianlah video mengenai pembahasan pengurangan bilangan bulat. Semoga yang dibahas tadi bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jika penjelasannya masih kurang jelas, bisa kalian putar lagi videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.